Pernah nggak sih komputer atau laptop kalian tiba-tiba jadi super lemot, muncul file-file aneh, atau bahkan data penting kalian terkunci dan nggak bisa dibuka? Di dunia digital, ketakutan seperti itu nyata, tapi nggak semua virus diciptakan setara. Ada beberapa di antaranya yang bukan cuma mengganggu, tapi benar-benar melegenda karena daya hancurnya yang luar biasa. Mereka bukan cuma merusak file, tapi melumpuhkan perusahaan, merugikan ekonomi global triliunan rupiah, bahkan ada yang diciptakan sebagai senjata perang digital. Siapa saja mereka dan seberapa dahsyat kerusakan yang mereka timbulkan? Halo, perkenalkan, saya Cornelius Tech, dan di video ini kita akan bahas 5 virus komputer yang paling mematikan dan berbahaya sepanjang sejarah. Selamat datang di segmen Edukatek, edukasi teknologi. As the I Love You mess gets cleaned up, there's more cyber chaos spreading in the form of these titles. Kisah kita mulai di tahun 2000 dengan sebuah wabah yang menyebar bukan karena teknologi canggih, tapi karena kelemahan terbesar manusia, rasa penasaran dan kasih sayang, namanya I Love You. Bayangin aja, di suatu pagi kamu buka email dan dapat pesan dengan subjek I Love You dari seseorang yang kamu kenal. Siapa yang gak penasaran buat buka? Attachment-nya terlihat seperti file teks biasa, tapi sebenarnya itu adalah skrip jahat. Begitu diklik, mimpi buruk dimulai. Virus ini langsung mengirim salinan dirinya ke semua kontak di buku alamat email korban. Gak cuma itu, ia juga mulai mencari dan merusak berbagai jenis file di komputer. Mulai dari foto, musik, sampai dokumen penting. Dalam hitungan jam, I Love You menyebar seperti api. Lalu dampaknya gimana? Diperkirakan 10% dari seluruh komputer yang terhubung ke internet saat itu terinfeksi. Perusahaan-perusahaan besar, bahkan institusi sekelas Pentagon dan Parlemen Inggris terpaksa mematikan sistem email mereka untuk menghentikan penyebaran. Kerugian global ditaksir mencapai 10 miliar dolar. I Love You menjadi pelajaran pertama bagi dunia tentang betapa bahayanya social engineering. First in internet viruses is all about 2003's Slammer, a relatively benign worm that goes on to infect 75,000. Berikutnya, kita lompat ke tahun 2003. Kalau I Love You menyebar lewat email, virus yang satu ini menyebar dengan kecepatan yang nyaris tak terbayangkan. Namanya SQL Slammer. Uniknya, virus ini ukurannya super duper kecil, cuma 376 byte. Tapi jangan remehkan ukurannya, karena kecepatannya yang luar biasa. Slammer adalah jenis worm atau cacing komputer yang mengeksploitasi celah keamanan di software Microsoft SQL Server. Dia nggak perlu cuma email untuk klik dari manusia. Begitu satu server kena, dia akan secara acak mencari target server lain di internet dan menginfeksinya. Dalam waktu kurang dari 15 menit pertama kemunculannya, ia berhasil melumpuhkan puluhan server di seluruh dunia. Kerusakannya sangat nyata. Di Korea Selatan, seluruh koneksi internet nasional sempat mati total selama beberapa jam. Layanan ATM di berbagai negara tumbang. Sistem reservasi maskapai penerbangan kacau. Bahkan layanan darurat 911 di Seattle ikut terganggu. SQL Slammer membuktikan bahwa sebuah celah keamanan sekecil apapun bisa dieksploitasi untuk menciptakan kekacauan global dalam sekejap. Setahun setelah Slammer, muncul monster baru yang hingga hari ini masih memegang rekor sebagai wabah virus dengan kerugian finansial terbesar sepanjang sejarah. Namanya Maidum. Diperkirakan kerugian akibat virus ini mencapai lebih dari 38 miliar dolar. Cara penyebarannya mirip seperti I Love You, lewat attachment email, tapi dengan penyamaran yang lebih cerdik seperti pesan email error palsu. Tapi Maidum punya tujuan yang lebih jahat. Selain menggandakan diri, ia juga membuat pintu belakang atau backdoor di komputer korban. Pintu itu memungkinkan si pembuat virus untuk mengendalikan komputer dari jarak jauh. Ratusan ribu komputer yang terinfeksi ini kemudian digabungkan menjadi sebuah pasukan zombie atau botnet. Dan apa gunanya pasukan ini? Tentu saja untuk melancarkan serangan masif yang disebut DDoS atau Distribute Denial of Service. Situs-situs perusahaan teknologi besar saat itu seperti Microsoft dan SCO Group. Maidum adalah bukti evolusi virus dari sekedar pengganggu menjadi alat kejahatan cyber yang terorganisir dan sangat merugikan.
There's a report out about a new computer virus that may be aimed at destroying a bricks and mortar facility. The virus is called Stuxnet, and according to the Financial Times, it may be aimed at a... Virus yang satu ini berbeda dari yang lain. Dia tidak menyebar luas, tapi menyebabkan kerugian finansial triliunan. Tapi dampaknya mungkin yang paling menakutkan. Kenalin, namanya Stuxnet. Ini bukan lagi virus, ini adalah senjata cyber pertama di dunia. Targetnya sangat spesifik, yaitu fasilitas uranium Iran. Stuxnet dirancang dengan sangat jenius. Dia bisa menyebar diam-diam lewat USB drive untuk menembus jaringan komputer yang bahkan tidak terhubung ke internet. Begitu di dalam, dia nggak nyerang file biasa. Dia mencari satu jenis software spesifik yang digunakan untuk mengontrol mesin-mesin industri. Dalam kasus ini, mesin sentrifugal yang dipakai untuk memproduksi bahan bakar nuklir. Dan inilah bagian paling gilanya. Stuxnet secara diam-diam mengubah perintah ke mesin, membuatnya berputar di kecepatan yang tidak normal, hingga akhirnya rusak secara fisik. Sementara itu, di layar monitor para teknisi, Stuxnet menampilkan data palsu yang seolah-olah semuanya berjalan normal. Ini adalah virus pertama yang terbukti bisa menyerang dari dunia digital untuk menciptakan kerusakan di dunia fisik. Banyak pihak meyakini Stuxnet adalah proyek rahasia yang didanai oleh negara. Now back to the major cyber attack, the ransomware crippling 200,000 computers in 150 countries. Our next guest is a pioneer in Dan cybersecurity. yang paling baru di daftar kita, sebuah wabah yang mempopulerkan mimpi buruk modem ransomware. Namanya WannaCry, yang muncul di tahun 2017. Dalam sekejap, ratusan ribu komputer di lebih dari 150 negara terkunci. Data di dalamnya terenkripsi. Dan muncul pesan yang meminta uang tebusan dalam bentuk Bitcoin jika ingin data itu kembali. Yang membuat WannaCry sangat berbahaya adalah cara penyebarannya. Ia menggabungkan metode ransomware dengan kemampuan menyebar otomatis seperti worm. Ia memanfaatkan celah keamanan super canggih bernama Eterna Blue. Yang kabarnya adalah alat peretasan cyber yang dikembangkan oleh NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika, yang kemudian bocor ke publik. Dampaknya sangat mengerikan dan mengancam nyawa. Puluhan rumah sakit di Inggris terpaksa membatalkan operasi dan menolak pasien karena sistem komputer mereka lumpuh total. Perusahaan telekomunikasi di Spanyol, pabrik mobil di Prancis, semuanya menjadi korban. WannaCry adalah pengingat bahwa di era modern, serangan cyber bisa melumpuhkan infrastruktur paling kritis sekalipun. Dari surat cinta palsu, cacing super cepat, pasukan zombie, misil digital, hingga penculikan data global, kisah 5 virus ini menunjukkan betapa cepatnya dunia ancaman cyber berevolusi. Ini mengajarkan kita bahwa di dunia yang semakin terhubung, keamanan digital bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Jadi gimana? Pernah punya pengalaman buruk sama virus komputer? Coba deh ceritain di kolom komentar. Itulah tadi kisah 5 wabah digital paling mematikan di dunia. Sebuah bukti bahwa sebaris kode bisa lebih berbahaya dari senjata konvensional. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.